Baik, berikutnya adalah kita belajar tentang isti'adzah dan basmalah ya, seputar isti'adzah dan basmalah. Isti'adzah, lafaz isti'adzah itu ada dua. Yang pertama, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yang kedua yang sering kita pakai, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedua-duanya boleh dipakai ya, menurut para ulama kita. Lalu kapan membaca isti'adzah? Ya, setiap kali kita ingin membaca Al-Qur'an, baik di awal surat maupun di tengah surat, ya, baik kita bacanya pelan maupun keras suaranya, baik ketika kita tadarusan baca bareng dengan teman-teman, maka disunahkan membacanya sebelum membaca Al-Qur'an. Singkatnya, sebelum kita baca Al-Qur'an, baik suaranya pelan, suaranya keras, mau baca bareng-bareng gitu ya, itu disunahkan membaca eh, isti'adzah. Bahkan sebahagian ulama itu mewajibkan. Kenapa? Karena memang di Quran itu ada perintah kita ya. Idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu ingin baca Al-Qur'an maka mintalah pertolongan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk gitu ya. Sebahagian, tapi jumhur ulama mengatakan sunnah membacanya ya. Nah, eh, kalau lagi tadarusan atau baca bareng ya, bacaan kelompok itu bisa isti'adzahnya cukup orang yang pertama. Orang yang pertama baca isti'adzah, kemudian orang yang berikutnya itu cukup melanjutkan ayat-ayatnya atau mau masing-masing baca juga boleh. Jadi ya. Artinya kalau orang pertama sudah cukup sudah baca isti'adzah itu juga sudah cukup. Tapi kalau mau baca semua satu-satu enggak apa-apa juga ya. Nah, ini isti'adzah. Nanti teman-teman kalau misalkan ada mau bertanya bisa di link ya, nanti ada adminnya akan meng-share link pertanyaan. Kemudian basmalah, lafadz basmalah hanya satu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian kapan kita membaca basmalah? Yang pertama dibaca setiap awal surat. Setiap kali kita ingin baca Al-Quran di awal surat, setelah kita isti'adzah, maka kita membaca basmalah. Dan juga di mushaf kita itu tertulis basmalah, gitu ya. Kecuali pada awal surat At-Taubah tidak diperbolehkan ya. Makanya di mushaf kita, di Al-Qur'an kita tidak ada tulisan basmalah di awal surat At-Taubah. Kemudian kalau di tengah surat bagaimana Ustadz? Kita boleh memilih ya. Boleh memilih. Ini di tengah surat yang lain ya, selain At-Taubah ya nanti saya akan sampaikan. Di tengah surat yang lain itu boleh memilih, kita boleh baca basmalah atau tidak ya. Setelah isti'adzah langsung baca ayatnya. Kemudian kalau mau baca bismillah lagi juga boleh. Apa sebabnya awal surat At-Taubah tanpa basmalah? Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, Rasulullah SAW tidak mengetahui akhir surat hingga diturunkan basmalah. Artinya beliau ketika mendapatkan surat Al-Anfal, ya surat Al-Anfal itu surat sebelum At-Taubah, kemudian turun At-Taubah itu tidak ada pemisahnya dengan basmalah, ya. Dan begitulah beliau ketika mendapatkan dari malaikat Jibril, maka beliau juga mengajarkan kepada para sahabat juga seperti itu, ya. Jadi antara akhir surat Al-Anfal dengan awal At-Taubah itu tidak ada basmalah, ya sudah Rasul mengajarkan juga seperti itu sehingga sampai sekarang tidak ada basmalah, ya. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, kenapa At-Taubah itu tanpa basmalah, tidak ada basmalahnya. Maka beliau mengatakan, basmalah itu mengandung keamanan, ya, mengandung rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara surat At-Taubah tidak terkandung, tidak mengandung makna keamanan atau isinya itu tentang kecaman kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik, pada orang-orang musyrik, ya. Maka tidak mungkin antara basmalah yang isinya rahmat Allah, yang isinya tentang keamanan itu menyatu dengan apa namanya dengan perang ya, atau dengan kecaman seperti itu. Dan yang jelas yang didapatkan oleh para ulama kita, para guru kita, ya dirunut bacaannya sampai ke bacaannya Rasul,
memang di awal surat At-Taubah tanpa basmalah. Seperti itu ya. Yang berikutnya, bagaimana cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat? Baik, kita perlu tahu juga di awal-awal belajar ini tentang membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Yang pertama dipisah semua, ya. Antara isti'adzah dengan basmalah dengan awal surat dipisah semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas. Toha. Ya, jadi dipotong semua seperti kita baca Quran pada umumnya ya, dipisah semua. Yang kedua, yaitu disambung semua. Kalau kita ingin menyambung, boleh saja, tapi perlu diingat bahwa akhir dari isti'adzah ya, dari basmalah itu juga dibaca. Sebentar. Nih, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Ya. Jadi kalau kita sambung maka berlaku huruf terakhirnya ini dibaca sesuai harokatnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dibaca ya. Jangan sampai kita niatnya ingin nyambung kemudian tidak dibaca harokatnya. Nah, itu nggak benar ya. Jadi yang tepat adalah dibaca harokatnya. Jangan sampai kita satu nafas, tapi di belakangnya diwakafkan, dimatikan. Misalkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Toha. Padahal satu nafas. Nah, ini nggak boleh. Jadi kalau mau nyambung, boleh, tapi syaratnya huruf terakhirnya harus dibaca sesuai harokatnya. Gitu ya. Baik. Yang berikutnya, yang ketiga, menyambung isti'adzah dan basmalah. Ya, kita sambung isti'adzah dan basmalah, kemudian awal suratnya kita pisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Gitu ya. Yang keempat, menyambung basmalah dan awal surat. Isti'adzahnya kita pisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Ya, seperti itu. Jadi ada empat ya. Dipisah semua, disambung semua, menyambung isti'adzah dan basmalah, dan yang terakhir menyambung basmalah dan awal awal surat. Baik, lalu berikutnya bagaimana cara menyambung dua surat? Hampir mirip. Yang pertama dipisah semua. Ya, kalau dipisah semua ini lebih aman ya. Terutama nafas kita atau misalkan kita takut narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ya, dipisah semua. Akhir surat yang pertama kita hentikan, basmalah berhenti, kemudian awal surat. Yang kedua disambung semua juga boleh, ya, disambung semua. Ingat sekali baca sesuai harokatnya, jangan sampai nggak dibaca. Contoh kalau ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ya, jadi sini ada tanwin ketemu ba, maka berlaku menjadi hukumnya iklab, dibaca hamiyatum bismillah, gitu ya. Baik, yang ketiga, menyambung basmalah dengan awal surat. Akhir surat yang pertama kita habiskan dulu, kita hentikan dulu. Narun hamiyah. Kemudian awal surat, basmalah disambung dengan awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Nah, ini ada catatan yang tidak diperbolehkan adalah ketika kita menyambung akhir ayat surat yang pertama dengan basmalah. Ya, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena akan terkesan menjadi anggapan bahwa basmalah ini menjadi akhir dari surat yang pertama. Ya, jadi nggak boleh begini.
narun hamiyatum bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhaakumut takatsur. Nah, ini yang tidak boleh ya. Jadi harus diingat-ingat, dipisah semua, disambung semua, atau surat yang pertama dihabiskan dulu, basmalah disambung dengan awal surat, dan hati-hati menyambung basmalah dengan akhir surat yang pertama tidak diperbolehkan. Baik. Yang berikutnya, bagaimana cara menyambung surat Al-Anfal dan At-Taubah? Maksudnya adalah akhir surat Al-Anfal At-Taubah. Ya, tadi saya singgung bahwasanya di awal At-Taubah itu tidak ada basmalah gitu ya. Nah, sebahagian barangkali yang belum belajar belum tahu. Lalu kalau kita lagi baca nih, baca Quran di akhir surat Al-Anfal, kemudian masuk ke At-Taubah, itu bagaimana Ustadz bacanya? Yang pertama dipisah, ya. Yang pertama dipisah. Ini adalah akhir dari ayat surat Al-Anfal. Innallaha bikulli syai'in alim. Ambil nafas. Bara'atum minallahi wa rasulih. Misalkan ya, nih potongannya ya. Nah, jadi yang pertama, kita pisah akhir surat Al-Anfal itu dengan awal surat At-Taubah. Yang kedua, kita sambung. Nah, sambung juga boleh, ya, sambung boleh. Sekali lagi, kalau menyambung, ingat di akhir surat Al-Anfal ini, harokatnya apa? Harus dibaca sesuai hukum tajwidnya. Jadi, sini ada tanwin nih, alim. Alimum, ya. Jadi, berlaku hukum apa nih? Iklab, ya. Tanwin ketemu, Mbak. Innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum minallahi wa rasulih, misalkan, ya. Sampai di sini kita berhenti misalkan. Nah, jadi disambung boleh. Kemudian disambung juga boleh. Yang ketiga itu disambung juga tapi dengan saktah. Nah, dengan saktah. Sebahagian mushaf ini ada tanda satu, ada saktahnya di sini sebagian. Sebagian juga enggak. Nah, ini bisa dengan saktah. Saktah itu apa? Berhenti sejenak kurang lebih 2 ketukan tanpa mengambil nafas. Itu saktah. Jadi kita niatnya nyambung, ya kita ingin sambung, ya, tapi sambungnya dengan saktah. Jadi cara yang ketiga adalah menyambungnya dengan saktah seperti ini. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi ketika alim, kita berhenti 2 ketukan tanpa mengambil nafas. Ini bedanya dengan yang pertama tadi ketika dipisah. Kalau dipisah pada umumnya, maka kita berhenti kemudian mengambil nafas. Tapi kalau sakta, kita berhenti sekitar 2 ketukan tanpa mengambil nafas. Itu sakta. Baik. Ini kesimpulannya. Isti'adah, basmalah dan awal surat, ini ada 4 cara. Dipisah semua, disambung semua, menyambung isti'adah dan basmalah, kemudian menyambung basmalah dan awal surat. Kemudian tentang cara menyambung 2 surat, ada 3 cara. Yang pertama dipisah semua, disambung semua, menyambung basmalah dan awal surat, dan yang terakhir ini yang tidak diperbolehkan adalah menyambung akhir surat dengan basmalah. Kemudian cara menyambung akhir surat Al-Anfal dengan awal At-Taubah, yang pertama dipisah, yang kedua disambung, dan yang ketiga disambung dengan cara saktah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan buat kita, wawasan buat kita. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup bersama yuk dengan membaca hamdalah penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam, sampai pekan depan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, izin live.